silakan Mbak Dia, silakan kenalkan dirinya Mbak Dia dengan pengalamannya seperti apa sama apa yang kamu ketahui tentang role rekrutmen enggak Mbak Dia. Oke. Sebelumnya terima kasih waktunya Mas Didi karena sudah mengundang saya untuk interview hari ini. Sebelumnya saya memulai karir itu di corporate sebagai staf HRD. Di situ job desk-nya rekrutmen end-to-end rekrutmen. Terus juga saya ngurus training, terus juga sempat pegang payroll kurang lebih 3 bulan. Membantu juga untuk reimburse karyawan kayak untuk makanan dan lain-lain sebagainya macamnya. Terus ngurus absen juga izin. Di situ rekrutmen end-to-end-nya itu sama ya mungkin pada umumnya, yaitu kita biasanya screening juga, kita cari posting loker dulu di salah satu job street di LinkedIn gitu. Nanti kita screening, habis itu kalau cocok biasanya kita psikotes terlebih dahulu gitu. Di psikotes, habis itu nanti ada interview di HR, lanjut ke interview user, bisa lanjut sampai BOD atau cukup sampai di user tergantung dengan levelnya. Terus tools yang saya pakai ada Apikostik, ada di ISC, juga ada WPT, kurang lebih seperti itu. Oke, makasih Mbak Dia. Ya, aku mencatat ada banyak hal yang nanti kita diskusikan ya, kita sharing dari keilmuannya Mbak Dia dan keilmuannya saya yang selama ini saya pakai. Tapi sebelumnya boleh tahu nggak Mbak Dia, kenapa sih pengen pindah gitu dari yang terakhir? Sebelumnya resign itu nggak direncanain karena ada saya harus urgent keluarga saat itu, mengutamakan keluarga. Jadi nggak ada isu apapun untuk resign dari tempat sebelumnya. Well, langsung kita akan coba diskusi end-to-end dulu deh dari rekrutmen awal. Boleh tahu Mbak Dia, menurut kamu skill apa sih yang dibutuhin seorang rekruter yang efektif dan juga yang powerful? Mungkin lebih kalau aku ya biasanya di interviewnya sih Mas, karena interview sendiri menurut aku itu bisa mengulik kepribadian orang lebih jauh lagi, bagaimana kita sebagai si interviewernya tuh bisa mengajak orang itu untuk lebih open lagi seperti apa. Beda kalau di psikotes kan itu hanya walaupun bidangnya kita psikologi gitu ya, cuman lain lagi dengan interview gitu. Orang yang mungkin tadinya pendiam tapi ketika interview kita pembawaannya bisa lebih santai, bisa lebih kayak welcome gitu, orang juga pasti akan kebawa di situ. Jadi kalau kita pandai untuk istilahnya berbaur, interview di situ ya, komunikasinya oke, itu bisa juga ngebantu setengah pekerjaan orang rekrutmen sebenarnya. Bisa mempercepat, kalau hiring kan enaknya di interview gitu. Betul. Karena percaya ya, rekrutmennya gagal, LD-nya yang kerepotan, bener nggak? Iya, Makanya betul. saya bertanya di awal ini, saya bertawa di awal ini karena end-to-end-nya rekrutmen ini berpengaruh besar sama operation, apalagi kalau yang tidak sesuai. Well, aku suka banget kamu tidak terlalu fanatik dengan psikologi, tapi butuh banget informasi psikologi gitu ya, yang memang dalam prosesnya ini mengetahui ya, kalau Johari window lah ya, unknown area lah ya, yang dimana kita nggak bisa mendeteksi secara kasat mata atau lain sebagainya. Tapi menurut Mbak Dia, seberapa persen sih psikotes atau psikogram ini menyumbang kesuksesan, selain tadi ya kita ngomong idealnya kamu adalah di interviewnya. Kalau bahas psikotesnya berapa persen? Mungkin bisa sebenarnya 50-50 ya antara interview dan psikotes kalau menurutku basic. Karena based on pengalaman biasanya aku interview orang juga lihat dulu hasil psikotesnya seperti apa. Kayak make sure benar nggak nih. Biasanya kan kalau hasil psikotes soalnya bisa dimanipulasi ya Mas ya. Sedangkan pada aslinya orangnya kok kayaknya nggak sesuai sama hasilnya ya. Biasanya cari-cari celah pertanyaan dari situ sih. Gitu. Jadi sebenarnya itu emang bisa sama-sama backup, tapi lebih strongnya kalau menurut aku ya di interview tadi. Kalau orang gesternya orang itu kayak dia bohong atau apa kan pasti kelihatan gitu. Gitu sih. Jadi sebenarnya itu 50-50 menurutku. Oke, itu dari tes psikotesnya aku rasa nggak ada isu lah. Yang lebih utamanya adalah aku mau nanya lebih ke rekrutmen prosesnya. Jadi sebelum kamu ngeposting gitu-gitu ya,
apa sih yang seharusnya Mbak Dia lakukan gitu untuk proses rekrutmen biar tahu spesifikasinya jelas dan lain sebagainya. Boleh tahu nggak proses awalnya itu harus seperti apa? Oke, kalau yang benarnya ya, kan kalau di korporat kan Idealnya. biasanya kita eh, motong-motong ya garisnya. Dari saya mengisi form dulu permintaan pegawai, kita lagi butuh misalkan posisi section head HR gitu ya. Itu ngasih kualifikasinya ke kita dari user maunya yang kayak gimana. Terus biasanya kita cocokin sama kamus kompetensi gitu. Udah sesuai belum nih yang kualifikasi user mau sama job desk yang user kasih sama kamus kompetensi kita. Biasanya dari situ, habis itu ketika ada orang permintaan itu juga kita nggak langsung asing sih. Kita tanya dulu kenapa sih dibutuhin ini, benar nggak sih kalau misalkan emang kerjaan ini tuh butuh orang tambahan misalkan. Biasanya kita ada namanya untuk ngitung SLA ya, kalau nggak salah itu ngitung SLA dulu. Itu memang bukan di saya, di tim yang lain, minta tolong untuk dihitungkan gitu. Kalau misalkan dari sananya udah approve, oke ACC biasanya nanti saya sampaikan ke manajer saya. Ini ada permintaan, terus setelah kita hitung berdasarkan SLA pun ini memang ternyata butuh tambahan orang nih misalkan. Nanti dari manajer saya ACC nanti dikasih ke saya. Nah biasanya itu dikasih ke direksi. Tapi kadang juga suka motong jalan. Yaudah Mbak langsung aja untuk dicari kandidat gitu. Biasanya saya bikin info locker lowongan juga dari Jobstreet, atau kan kita ada vendor outsourcing tuh. Nah kita kerja sama outsourcing untuk nge-blast kayak iklan itu seperti ini, kualifikasi udah kita kasih. Terus saya juga udah update di LinkedIn gitu, portal job. Nah dari situ baru nanti screening sih mas biasanya. Sehari itu bisa berapa CV. Habis itu juga nanti dihubungin kandidatnya yang available untuk interview, ntar dijadwalin psikotes gitu. Tapi yang terakhir di tempat saya pun kita kalau ada kayak soal psikotes IQ ya kalau nggak salah, IQ sama kepribadian tuh ada tarafnya ya. Kalau misalkan dia nggak oke, kita nggak akan lanjut ke user biasanya. Udah langsung gagal otomatis gitu. Oke, menarik. Ada cerita sedikit nggak sih Mbak Dia terkait tentang tadi kan harus ngevaluasi dulu. Ada permintaan, dicocokin kamus kompetensi, tanya dulu kepada orangnya benar-benar dibutuhin atau enggak gitu kan ya Mbak Dia ya. Tadi ya, ada cerita nggak sedikit yang konfro ataupun pro? Ada nggak Mbak Dia? Sejauh ini tuh ada waktu selevel, justru yang level-levelnya entry level kali ya yang sulit itu. Terakhir waktu resepsionis itu saya sampai 50 something untuk interview orang tuh susah banget karena kualifikasi yang dari user mau itu besar tapi untuk budget kita nggak sesuai gitu. Terus udah dikasih tahu sebenarnya kalau untuk resepsionis itu paling minimal tuh ini aja yang dibutuhkan untuk kualifikasi, tapi user tetap ngotot dari situ. Jadi kendalanya sebenarnya kualifikasi user tuh terlalu over dan nggak sesuai sama kamus kompetensi yang kita punya. Bentroknya di situ untuk rekrutmen kadang. Nah biasanya kalau udah sampai over kayak gitu, saya balikin lagi ke atasan karena itu kan udah head to head ya harusnya. Saya udah sesuai sama SOP untuk mencarikan, cuma balik lagi ke user karena butuhnya mungkin yang jenjangnya bukan staff, tapi butuhnya tuh staff kadang kayak gitu sih mas. Oke. Berarti saat itu situasinya kamu lebih ke gini loh Pak, sebenarnya tuh resepsionis itu segini gitu Iya, ya. resepsionis tuh harusnya cuma ini aja gitu, tapi maunya bisa ini kayak ini banyak banget. Kayak kasarnya tuh kayak gaji sekian, tapi maunya banyak kan juga bingung ya mas ya. Berarti saat itu kamu udah sampai 50 orang dapat? Banyak banget. Iya. 50 orang dapat. Kan butuh yang vakan tuh ada 4. Jadi pas lebaran emang banyak yang resign kan. Maksudnya dari resepsionis tuh yang entry level dan yang vakan tuh 4. Cuman sisa 1 itu tuh susah banget untuk nyari. Kayak emang usernya kualifikasinya maunya yang wah gitu sih. Ya, terus habis itu aku konfirmasi lagi berarti terakhir tindakan kamu lebih udahlah Pak ke manajer kamu nyerah Pak iya, ini udah dibuktinya nih ada head to head ya. Resultnya akhirnya gimana terakhir? Akhirnya yang ngikut karena memang itu kan sifatnya urgent.
ya pakai yang ada aja dulu gitu mungkin. Tapi waktu itu diiming-imingnya sama manajer saya, udah pakai yang ada dulu kandidatnya dari saya. Nanti sekalian Mbak Dia juga cari-cari screening lagi gitu. Jadi kayak ada ya istilahnya ada rayuan gitulah ya ke Hmm. bagian divisi sana gitu supaya mau nerima dulu karena kan katanya urgent gitu. Gitu ya, lebih ke nilai plusnya. Iya, Berarti kalau terus. ternyata nih, aku tiba-tiba otakku liar aja gitu ya. Tiba-tiba Mbak Dia menemukan satu case yang mana ini kan rekrutmen ini gak gampang. Udah ngabisin tenaga, ngabisin waktu, terus ujung-ujungnya juga nego-negolan lagi di awal gitu ya. Ada nggak sih alternatif yang sebenarnya udah ini ada nggak yang lebih efektif daripada ngebuang waktu 50 kandidat, harus psikotes, segala macam itu berbulan-bulan, budget rekrutmen kan habis tuh ya kan. Ada nggak sih cara yang terbaik dalam case ini untuk nge-solve masalah ini? Atau prevention atau apalah bisa kita sebut gitu, biar nggak terjadi lagi, atau memang sebelum itu mitigasi risiko hal ini akan terjadi gitu? Biasanya kalau aku mitigasinya gini Mas, kayak kita pasti seorang di HR udah tahu ya, di HR tuh mungkin udah tahu ya kalau manajer di divisi ini tuh orangnya kayak gimana sih, manajer di sini tuh gimana sih. Nah biasanya kalau yang sifatnya kayak di manajer TR nih ya, kualifikasinya mau yang wah gitu, terus kan saya pasti nawarin resepsionis yang ini dulu dan dia udah mau ngambil. Dari situ udah saya acang-acang bikin database resepsionis yang banyak, jadi sewaktu-waktu misalkan dia butuh, ya saya udah ada database, nggak kewalahan gitu loh, kurang lebih nyarinya juga lebih cepat. Paling gitu sih kalau sebelum-sebelumnya backupnya. Oke, berarti lebih ke tetap mengiyakan permohonan dari user gitu ya. Berusaha untuk ya untuk cari backupnya gitu sih. Mengiyakan itu Belum. ya. Jadi memang ada ya. Atau paling saya nawarin ke user, kalau misalkan ibu punya nggak referensi orang gitu, mungkin bisa dibantu diinfo ke saya gitu. Jadi siapa tahu dia punya titipan dari mana gitu, dia mau untuk coba untuk masukin, dia punya kualifikasi yang dia oke gitu. Saya balik lagi tanya ke beliau gitu sih. Oke, tetap permainan politiknya tetap kamu harus jeli ya dalam hal ini. Kadang kan ada yang minta yang seperti itu, tapi ternyata memang mau membawa Iya. timnya, ya kan? Kita harus peka. Itu Iya. alternatif satu ya. Aku berharap Mbak Dia mikir jauh ke sana juga. Ternyata oke, ketangkep yang aku maksud. Ada juga loh sebenarnya alternatif kedua selain penyiapan database. Tadi aku coba sempat nyinggung. Berarti mengiyakan ya langsung di awal ya, padahal udah tahu kita udah hidup di rekrutmen tuh puluhan tahun, ribuan tahun, rumutan bahasa kasar gitu. Lu tuh yang nggak ada walaupun benchmark kemana dengan gaji sekian dan lain sekian. Ya kita kok tim rekrutmen kok ngiyain di awal, kan itu kayak nelen racun, ya nggak? Ya kan, kita udah tahu kayak gitu udah nggak mungkin terjadi di hidup bumi ini, Pertiwi Indonesia Merdeka ini. Lah kok diiyain gitu. Itu hanya untuk membuat dia legowo agar tidak konfrontir, atau memang karena kita lemah dalam proses negosiasi di awal. Makanya saya kasih ke manajer saya. Di sana tuh lebih kalau kita yang ngejelasin, mungkin masih dibilang ini anak bawang atau sekelas apalah gitu, nggak bisa untuk dipercaya atau gimana. Makanya kalau kita kasih masalah ini ke head to headnya, mereka kan punya istilahnya bahasanya sendiri, komunikasinya gaya mereka sendiri gitu, penyampaian juga sendiri bisa dijelaskan. Justru dari situ mereka bisa lebih menghargai. Jatuhnya sih seperti itu biasanya. Sadar posisi lah intinya gitu dia ya. Iya, jadi dibalikin lagi ke strata organisasi aja sih gitu. Oke. Tapi aku harap nanti dimanapun Mbak Dia berada next jadi leader, jadi manajer, harus ada edukasi di awal, termasuk di perusahaan sekarang juga aku harus sampaikan bahwa kadang itu mintanya aneh-aneh gitu ya. Nggak aneh-aneh banget sumpah lah gitu ya, tapi itu bisa diredam dengan ya tadi informasi di awal. Jadi bener-bener aku tapi suka sih Mbak Dia udah mulai proses mencerna alternatif B, walaupun nanti di swasta lain pasti akan ada yang case yang sama kan gitu kan. Tapi ya harapannya kamu di awal udah mulai punya pakem nih, tapi juga nggak terlalu strike ya, tetap gini. Oke, aku suka
bahasa iya dulu ini sebenarnya juga akan menghambat gitu, yes man gitu ya bahasanya, ini akan jadi bunuh diri sebenarnya untuk Mbak Dia Betul. dan dan lain sebagainya. Ada nggak sih satu cerita khusus yang kamu coba berani, ya tadi aku coba sentil sedikit, ya walaupun kamu nyari di Indonesia bagian ujung mana, nggak nemu gitu loh. Pernah nggak sih ada proses kamu ngomong kayak gitu langsung, selain nggak harus di pekerjaan ya, boleh di kampus, boleh dan sebagainya, yang menurut kamu kayaknya harus deh diutarakan, diedukasi dulu. Ada cerita nggak ke sana? Oh ya, waktu itu pernah bantu unit lain untuk tender. Ceritanya kan, namanya tender kan kita butuh database rekrutmen yang cepat. Nah, waktu itu saya dikasihnya mendadak. Dikasihnya mendadak, dihubungin, Mbak Dia bisa bantu saya nggak untuk cari posisi ini, CV-nya 100, kita butuh 100, tapi butuhnya cepat, sebelum zuhur harus udah dapat gitu. Saya memang diajarin dulu sama advisor saya itu untuk kalau kerja, jangan bilang nggak bisa dulu gitu. Walaupun emang itu kayaknya sulit banget, tapi saya usahakan ya gitu. Jadi saya ke bawah, dari situ ke bawah, nggak tahu ini sebenarnya bagus atau enggak, tapi jadi motivasi sih buat saya. Jadi mikir harus ngapain ya gua gitu. Nah, waktu itu 100 sebelum zuhur dia ngasih infonya itu jam 10. Jam 10 kan lumayan ya, cuman 2 jam gitu. Terus saya bilang, iya Bu, saya usahakan. Pas udah saya sesuai sama targetnya user nih, bahkan 100 lebih ya saat itu. Terus tiba-tiba ditelepon lagi sama user, Mbak Dia, mohon maaf ya, yang tender tadi itu ternyata nggak jadi. Padahal saya udah ngasih info ke kandidat, nanti begini, gini, 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 dan segala macam. Terus dia bilang, nanti nggak jadi. Terus saya, itu manajer kan, level manajer tuh, saya izin mau ketemu langsung. Maksudnya kayak butuh dijelasin secara detail, maksudnya nggak jadi itu gimana, nggak jadi benar-benar nggak jadi, atau dipending atau seperti apa. Akhirnya dia ngejelasin apa rules, apa ya, masalahnya tuh seperti ini gitu. Terus beliau menyampaikan lagi, tapi nanti mau ya bantu-bantu kita lagi buat cari database. Terus saya langsung kayak pasang badan, saya bilang, saya nanti kerja sesuai arahan atasan kali ya gitu. Cuma intinya saya menyampaikan, saya mungkin nanti kerja berdasarkan arahan atasan saya aja. Kalau misalkan atasan saya nge-approve emang saya untuk ngebantu divisi lain, oke, saya bakal bantu. Tapi kan kalau ini case-nya sebenarnya emang kerelaan saya untuk membantu divisi tersebut, karena memang waktu itu lagi rekrutmen di corporate juga lagi kosong gitu. Kalau untuk ngikutin job desk kan saya sudah sesuai job desk gitu. Jadi saya bilang baik-baik, mungkin nanti kalau misalkan ada butuh bantuan lagi, saya bisa info lagi ke atasan saya, karena emang bukan ranah job desk saya di sini gitu. Terus kan saya juga bawa nama PT. Yang ditakutin tuh adalah ini tuh kita kayak nipu orang nggak sih gitu. Walaupun sebenarnya ini kan untuk tender, untuk segala macamnya, cuman memang tidak dijelaskan yang di awal. Jadi itu sih biasanya pernah Oke, pengalaman aku gitu. bagus. Kadang kita harus fleksibel gitu ya Mbak Dia ya. Tapi aku suka sih, wajib tetap manajer atasan kamu harus tahu. Apapun, kalau biasanya itu kalau perusahaan-perusahaan yang nyepelin SOP itu mintanya langsung ke anaknya. Iya, Atasannya nggak dikasih tahu, tiba-tiba dia tolong dong cariin gitu. Nah iya, berarti iya. bapak boleh minta bantu untuk besok langsung konfirmasi ke atasan, nanti bapak boleh langsung ke saya tapi bantu CC-kan ke atasan gitu. Itu juga harus edukasi di awal ya. Nah memang kebanyakan kayak gitu. Well, terakhir ngomongin database tentang rekrutmen ya. Sebelum pindah ke learning dan training. Kalau menurut kamu bagaimana sih untuk sourcing lah ya, mencari data, apalagi butuhnya tadi saya sampai kita bakal ada 4 project gitu, dan satu project itu satu project 1.000, ada yang 700, ada yang 100, dalam proses waktu SLA Service Level Agreement-nya itu hanya sekitar 2 bulan gitu ya. Kira-kira yang kamu bayangkan kamu mau ngapain tuh Mbak Dia? Iya. Aku belum punya pengalaman yang harus ditarget sampai ribuan bahkan ratusan gitu ya Mas ya. Paling kalau yang ada di benak aku ya job portal itu udah pasti dimaksimalin, link juga udah pasti dimaksimalin. Terus kayak palu gada aja kayak headhunter juga. Kita juga yang nyari, bukan nunggu CV datang tapi kita yang ngejar juga. Kita nawar-nawarin juga. Biasanya kan di LinkedIn tuh suka banyak yang profesional gitu, dia open to work kayak gitu. Hmm. Hmm. Oke. Kamu tergambar nggak sih namanya project? Pasti akan repetition condition, benar nggak? Will
repeat gitu, the conditions will be the same thing gitu. Ada nggak sih kalau kita ngomongin metode rekrutmen kan ya paling itu lagi ya, hijack lah, kerjasama lah sama inilah itu gitu ya. Ada nggak sih atau beyond di luar dari pemikiran recruiter atau talent acquisition gitu yang kayaknya ini bakal hebat deh kalau kita punya program ini, ada nggak di benak kamu? Program yang intinya untuk nge-hiring gitu ya? Yes, untuk ngumpulin database intinya gitu.